Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya buat, yaitu statistika probabilitas. Baik, di sini saya membuat laporan akhir semester statistika dan probabilitas teknik. Disusun oleh Muhammad Jafar, saya sendiri, kelas 1 MSB dengan NIM 2121302035. Program studi Teknik Mesin Politeknik Kaltek Riau. Di sini terdapat beberapa halaman, yaitu yang pertama daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, landasan teori, kemudian masuk kembali ke bab 2 yaitu metode penelitian, bab 3 pembahasan dan daftar pustaka. Baiklah, langsung saja kita bahas dulu mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan, dan landasan teori dalam laporan akhir semester tentang statistika deskriptif, uji hipotesis, serta regresi dan korelasi. Kemudian kita bahas mengenai latar belakang, yaitu latar belakang statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Kemudian kita lanjut mengenai tujuan. Tujuan pembuatan laporan ini yaitu tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Dapat mengelola data dengan statistika deskriptif yaitu uji hipotesis, regresi, dan korelasi. Dan termasuk juga bagaimana mengolah data menggunakan standar deviasi serta varian. Dapat mencari mean, median, dan modus dari data tersebut. Kemudian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Dapat mengelola data dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk memenuhi laporan akhir semester sebagai pengganti ujian semester. Kemudian kita membahas landasan teori. Landasan teori, pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Kemudian mean, median, dan modus. Mean yaitu rata-rata. Mean adalah hasil penjumlahan seluruh data dibagi dan dengan banyaknya data tersebut. Mean untuk data tidak berkelompok yaitu sebagai berikut yang saya telah tampilkan pada layar tersebut. Kemudian median. Median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian sama besar. Oleh karena itu, median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Ada dua cara untuk menghitung median, yaitu untuk data yang berkelompok dan tidak berkelompok, sebagai berikut yang telah ditampilkan pada layar, yaitu median data tunggal ME sama dengan 0,5 dalam kurung N plus 1 dalam kurung. Nah, dapat dilihat di layar masing-masing. Kemudian kita membahas mengenai modus. Modus adalah suatu peristiwa yang paling banyak muncul disingkat dengan MO atau modus pada suatu data. Kuantitatif adalah skor yang paling banyak frekuensinya dari data yang lain. Nah, contohnya pun sebagai berikut yang telah ditampilkan pada layar. Kemudian kita membahas standar deviasi dan varian. Standar deviasi merupakan akar dari jumlah simpangan skor dari rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Kemudian varian adalah jumlah simpangan baku yang dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita membahas uji hipotesis. Selanjutnya kita membahas uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengembalian keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan dengan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada uji T. Nah, uji T ini adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika
Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kemudian di sini juga ada uji F. Uji F dikenal sebagai uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kemudian sini ada uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Nah, korelasi dan regresi. Kita membahas dengan korelasi dan regresi. Pertama, korelasi. Teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam suatu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya, ketika suatu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah juga baik, apakah juga naik, turun atau tidak menentu. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan analisis korelasi sederhana. Ini ada juga analisis korelasi sederhana, yaitu analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisiensi korelasi. Koefisien korelasi linear atau dilambangkan dengan huruf R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau perubah acak X dan Y. Kemudian di sini kita membahas mengenai regresi. Regresi adalah analisa regresi alat analisis statik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel, biasa disebut variabel terikat atau variabel dependent atau variabel respon. Jika nilai variabel lain yang berhubungan dengannya diketahui, atau biasa disebut variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor. Nah, kemudian di sini kita juga langsung saja memasuki bab 2, metode penelitian. Di sini metodologi penelitian atau langkah-langkah dalam pengelolaan data yang digunakan akan dibahas pada bab ini. Data akan diolah dengan menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini akan digunakan data analisis, kemudian pilihlah statistika deskriptif dan akan keluar hasil pemusatan data berupa mean, median, modus, varian, standar deviasi. Setelah itu, pilih uji hipotesis atau uji T, uji Z, maupun uji F, serta korelasi dan regresinya. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, bab 3 kita masuk dalam bab 3 yaitu pembahasan. Di sini ada sebuah tabel yaitu tabel KBLI 2 digit yang dipublikasikan dengan deskripsinya. Sini tabel yang saya buat untuk mengetahui uji apa saja yang kita cari, yaitu tabel L2 dan L3 indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang tahun 2015 dan 2016. Di sini kebetulan saya dapat bagian dalam produksi pada bulan Mei, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Di sini adalah kita setelah mencari data statistika deskriptif. Ini adalah tabel yang telah kita cari, yaitu statistika deskriptif. Dapat kita ketahui berdasarkan hasil analisa di atas terdapat dua kolom, yaitu yang mewakili jumlah pada Mei 2025, mewakili jumlah pada Mei 2015 dan kolom 2 mewakili Mei 2016. Berdasarkan kedua hasil analisis dapat diketahui bahwa jumlah atau count data dari jumlah penduduk miskin dan luas daerah adalah 23 data. Nah, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Mei
2015 dan Mei 2016 indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang memiliki masing-masing rata-rata. Nah, rata-ratanya itu ya di sini, MEAN, yaitu 1018 Kemudian pada tahun 2016 kita dapat mengetahui 6762. Nah, di mana rata-rata atau MEN merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. Di sini juga kita dapat mencari sampel error, standar error yang akan mengecil saat jumlah sampel diperbanyak pada data di atas. Standar error dari Mei tahun 2015 dan Mei tahun 2016 masing-masing adalah 5,966975504 dan 491.095. Nah, itulah standar error dari Mei 2015 dan Mei 2016. Kemudian standar error Mei 2015 lebih kecil dari Mei 2016, menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pada pengambilan sampel di Mei 2015 sangat kecil. Nah, kemudian di sini kita masuk mengenai pengelolaan data menggunakan regresi dan korelasi. Nah, pada korelasi yang kita cari menggunakan Excel pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat di layar, yaitu sebagai berikut. 2015 dan tahun 2016 minus 0,0684989 dan tahun 2016 yaitu 1. Nah, di sini antara dua variabel dalam Mei 2015 dan Mei 2016 dengan arah yang sejalan ataupun searah. Kemudian di sini dapat kita lihat grafik dari data yang kita cari, yaitu scrapboard di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Mei 2015, maka Mei 2016 cenderung mengalami kenaikan juga. Kemudian di sini kita mencari data regresi, yaitu kita cari juga menggunakan Excel, yaitu tabel summary output. Ini melakukan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terkait. Kemudian pada data hipotesis ini dapat kita cari uji F, uji T, kemudian uji Z. Nah, di sini di uji F, dari data uji F di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata pada tahun 2015 adalah 118.116.25 dan pada tahun 2016 rata-ratanya adalah 607,6158333. Dapat kita simpulkan pada tahun 2016 rata-rata produksi mengalami kenaikan. Kemudian uji T. Nah, di sini uji T. Pada uji T di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 rata-ratanya adalah 118,116025 dan pada tahun 2016 itu rata-ratanya sama, berarti pada uji T tidak mengalami perubahan. Dan begitu pula pada uji Z. Pada uji Z kita dapat melihat no variance tahun 2015 itu pada angka 25, sedangkan pada tahun 2016 no variance-nya adalah 20. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 no variance mengalami penurunan. Nah, ini adalah daftar pustaka. Mungkin itu saja penjelasan dari mengenai laporan yang telah saya buat. Jika mengalami kesalahan data atau kekurangan, mohon dikoreksi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.